semuanya. Sehat, kuat, luar biasa. Sekali lagi. Apa kabar semuanya? Sehat, kuat, luar biasa. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Silakan kepada ketua untuk memimpin doanya pada saat hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua telah memimpin doa pada saat hari ini. Sebelum Miss memulai pembelajaran, Miss akan mencek kehadiran semuanya ya. Ya, Miss. Rifa Ulinuha, Hadir, Miss. Hanifah Supayeni, Hadir, Miss. Oke. Selanjutnya Rifa Sepri Wahyuni, Hadir, Miss. Oke. Zahra Kartika, Sakit, Miss. sakit, oke. Selanjutnya Samira Mayanti, Present, Miss. oke. Hakikatul Kaulani, Bisa, Miss. oke. Lukiana Jasmine Latifah, Hadir, Miss. oke. Kristania, Hadir, Miss. oke. Kita doakan ya kepada teman kita Zahra Kartika supaya dia diberikan kesehatan dan semoga cepat sembuh ya, oke. Amin. Selanjutnya Miss akan memberikan pembelajaran pada saat hari ini adalah dengan topik value comparison atau perbandingan senilai. Oke. Learning objektif atau tujuan pembelajaran yang pada saat hari ini itu yang pertama adalah peserta didik dapat mengetahui konsep perbandingan senilai. Dan yang kedua itu adalah peserta didik dapat menentukan nilai perbandingan senilai. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan konsep perbandingan senilai. Dan yang terakhir itu adalah dapat menghubungkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Oke. Kompetisi dasar atau KD yang kita pelajari pada saat hari ini itu adalah yang pertama menganalisis perbandingan senilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Dan yang ketiga, dan yang kedua itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Selanjutnya, indikator yang harus dicapai untuk mempelajari perbandingan senilai itu yang pertama adalah membuat garis besar tentang perbandingan senilai. Yang kedua adalah mengkarakteristikkan contoh permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan berbagai macam strategi termasuk tabel dan grafik untuk menyelesaikan masalah perbandingan senilai. Oke, kita masuk pada definisi value comparison atau pengertian perbandingan senilai. Ada nggak yang ingin membantu Miss untuk membacakan dari definisi of value comparison? Saya, Miss. Oke, kepada Tristania dipersilakan. Definition of value comparison. Equivalent comparison is a comparison between two or more variables where if one variable increases, the other variable also increases or vice versa. Jadi perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah atau sebaliknya. Oke, benar ya. Ya, apa yang dibacakan oleh Tristania tadi. Di mana perbandingan senilai itu adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah atau sebaliknya. Oke, paham sampai sana? Paham, Miss. Oke. Contoh kejadian perbandingan senilai diantaranya adalah ada 5 ya, salah satu contoh kejadian perbandingan senilai. Ada yang mau nggak ingin membacakan Saya, salah satu Miss. contoh Saya, ya? Miss. Saya, Miss. Saya si tadi, Miss. Oke, kepada Lukiana dipersilahkan. Baiklah, contoh kejadian perbandingan senilai itu pertama perbandingan antara jumlah barang dan harga barang. Kedua, perbandingan antara jumlah tabungan dan waktu penyimpanan.
ketiga, perbandingan antara jarak tempuh kendaraan dan waktu tempuh. Kemudian perbandingan antara jumlah makanan dan jumlah orang yang menghabiskan. Dan yang terakhir yaitu perbandingan antara jumlah pekerja dan upah pembayaran yang diterima. Ya, sangat benar ya apa yang dikatakan, apa yang dibaca oleh Luciana tadi ya. Yang dimana contoh kejadian perbandingan senilai itu yang pertama itu adalah perbandingan antara jumlah barang dan harga barang. Yang dimana nantinya itu selanjutnya itu kita akan mempelajari bagaimana perbandingan antara jumlah barang dan harga barang. Oke. Yang kedua itu adalah perbandingan antara jumlah tabungan dan waktu penyimpanannya. Dan yang ketiga selanjutnya perbandingan antara jarak tempuh kendaraan dan waktu tempuh, di mana nanti kita juga akan mempelajari dan menghitung bagaimana cara mencari jarak tempuh kendaraan dan waktu yang ditempuh suatu kendaraan tersebut. Selanjutnya adalah perbandingan antara jumlah makanan dan jumlah orang yang menghabiskannya. Dan yang terakhir itu adalah perbandingan antara jumlah pekerja dan upah pembayaran yang dikeluarkannya. Oke, selanjutnya adalah rumus umum ya, rumus perbandingan senilai. Rumus perbandingan senilai ada jelas nggak? Jelas, Miss. Jelas. Oke, rumus perbandingan senilai itu adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2 yang dimana nanti itu ada suatu tabel. Oke, yang dimana nantinya itu dimana ada suatu perbandingan, yang dimana perbandingannya itu kita misalkan seperti X dan perbandingan yang kedua itu adalah Y, yang dimana nanti rumusnya itu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jika nanti ada satu soal ya, nanti selanjutnya kita bahas, dimana nanti jika diketahui A1, B2, dan A2 dan B2, dimana nanti kalau misalnya mencari B1-nya itu adalah misalnya diketahui A1, A2 dan B2 dan kita mencari B2-nya itu memakai itu rumus umum ini ya, memakai rumus perbandingan ini. Oke, Miss. Agar lebih memahami lagi, Miss akan memberikan suatu contoh soal selanjutnya ya. Contoh soal, ini contoh soal untuk perbandingan senilai. Oke, ini contoh soalnya. Di mana harga satu lusin buku tulis adalah 48.000. Berapa harga buku tulis? Berapa harga 6 buku tulis? Oke, penyelesaiannya itu adalah yang diketahui pada soal itu adalah Satu lusin, Miss. Oke. Yang diketahui yang pertama itu adalah harga di mana buku tulis itu terdapat satu Lusin. Satu lusin itu sama dengan berapa buku itu? Berapa? 12 buku. Berarti satu lusin sama dengan 12 buku. Atau 12 buku. Oke. Dengan harga 48.000. Maka harga satu bukunya itu, bagaimana cara kita mencari harga satu bukunya itu? Dibagi 12 buku, maka satu bukunya itu 48.000 dibagi 12, maka hasilnya 4.000. Jadi yang ditanyanya itu adalah harga 6 buku. Maka kita untuk mencari 6 buku ini, maka kita mengalikan dengan 6.
6 dikali 4.000 sama dengan 24.000. Jadi harga anak buku tulis adalah 24.000. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Oke, kita selanjutnya agar lebih memahami konsep dari perbandingan senilai ini, Miss akan memberikan suatu video ya supaya lebih menarik dan lebih mudah dipahami untuk mempelajari perbandingan senilai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Yusuf Abdallah. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai perbandingan senilai. Nah, apa sih perbandingan senilai itu? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Misalkan, harga 1 kg ayam sama dengan Rp30.000. Sedangkan, harga 3 kg ayam sama dengan Rp90.000. Jika kita ingin membeli 5 kg ayam, maka uang yang harus kita keluarkan adalah lebih besar atau lebih sedikit? Tentunya lebih besar dong, yaitu Rp150.000. Nah, jadi dari peristiwa tadi, informasi apa yang bisa kita dapatkan? Informasi yang bisa kita dapatkan adalah semakin banyak sesuatu yang dibeli, maka semakin banyak juga uang yang kita bayarkan. Semakin paham kan? Lanjut ke peristiwa kedua. Misalkan sebuah motor menghabiskan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 16 km. Jika motor tersebut menempuh jarak 96 km, maka bahan bakar yang dikeluarkan adalah, ada yang tahu? Tidak tahu? Mari kita bahas bersama. Bisa kita perhatikan tabel berikut. Tabel tersebut bisa kita tuliskan perbandingannya adalah 1/16 sama dengan N/96. Maka N sama dengan 96/16. Sehingga diperoleh nilai N-nya sama dengan 6. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa bahan bakar yang dikeluarkan motor untuk menempuh jarak 96 km adalah 6 liter. Sangat mudah sekali kan? Nah, bisa kita simpulkan nih bahwa perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Bisa kita rumuskan menjadi A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Paham kan? Kata siapa belajar matematika itu sulit? Mudah banget lah. Sekian pembahasan video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Oke. Telah menonton bagaimana contoh soal dan pembahasan dari perbandingan senilai. Dan apa sih informasi penting dari video? Apakah ada yang menyimak lebih jelas? Apa angkat tangan? Yes. Oke, Cika silakan. Di video itu tadi dibilang kalau perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain juga akan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Oke, benar sekali Cika. Terima kasih ya Cika. Beri aplaus kepada Cika. Oke. Selanjutnya Miss akan memberikan LKPD dan dikerjakan pada saat hari ini. Dalam mengerjakan LKPD ini, Miss telah memberikan kelompok di minggu kemarin. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang ya. Ya, Miss. Miss harap anak-anak Miss bisa membuat mengerjakan LKPD ini dengan benar dan baik. Oke? Oke, dipersilakan untuk membuat kelompoknya. Oke. Mari. Dalam
dalam pengerjaan LKPD ini, Miss akan memberikan waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan semua soalnya ya. Satu kelompok itu membahas soal satu kelompok membahas 2 soal dari LKPD tersebut ya. Baik, Miss. Alvina. Miss, mau nanya Miss. Ini Miss. Soalnya ada 4 kan Miss. Iya. Nah, kan Vira kan kelompok pertama, jadi Iya. mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Ya, nomor 2 ini ya. Nama kelompoknya di sini aja buatnya Miss. Nama kelompoknya di sini aja. Nama kelompok di sini. Oh, iya, Miss. Dan anggota kelompoknya di sini ya. Boleh dicoret di sini Miss. Boleh, jawabnya. boleh. Oh, langsung di sini ya Miss. Iya, langsung di sini. Oke. Oke Miss, makasih ya Miss. Selamat mengerjakan. Iya Miss. Kak, langsung tampil. Kelompok 2 bagaimana? Ada kendala? Tidak ada Miss. Oh berarti ini kalau apanya langsung silang aja Miss? Iya, langsung silang. Kalau bisa ada langsung pembahasannya ya kan? Kayak buat di sini gak apa ya? Boleh. Oke. Kelompok 2 mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4 ya. Oh nomor 3. Oke, iya, nomor 3 dan 4. Oke. Nanti kesimpulannya nanti dibuat di bagian akhir ya. Oke, soal mengerjakan. Udah Miss. Sudah, Miss. Sudah? Satu sudah. Satu sudah, Miss. Oke. Kelompok ungu. Ya. Kelompok ungu. Oke, kelompok ungu. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya ya. Ke depan. Ayo guys. Videonya. Sendiri aja, Miss. Semuanya. Barengan, Miss. Ya. Ayo apa dibaca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ungu akan mempresentasikan hasil diskusi kami soal nomor 1 dan nomor 2. Soal nomor 1 yaitu sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh itu adalah 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah. Nah, pembahasan kami yaitu kasus ini merupakan sebuah perbandingan senilai karena semakin jauh jarak yang ditempuh mobil, maka bensin yang akan dikeluarkan itu juga akan semakin banyak. Nah, perhatikan tadi kan katanya 8 liter itu untuk 56 km. Sedangkan untuk 84 km itu berapa liter yang dibutuhkan? Kami misalkan menjadi X ya. Nah, dengan menggunakan konsep perbandingan senilai, maka kita peroleh. Nah, kita misalkan ini A1, B1, ini A2, B2. Nah, berdasarkan rumus perbandingan senilai, kita dapatkan 8 per X sama dengan 56 per 84. Lalu X sama dengan 84 dikali 8 per 56, sehingga kita dapatkan X sama dengan 12 liter. Nah, jadi bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 84 km adalah 12 liter.
Untung aku ingat kan. Iya. Oke, sekian dari kelompok ungu. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok ungu silakan duduk. Oke, luar biasa ya penampilan hasil diskusi dari kelompok ungu ya. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok ungu. Oke, kelompok selanjutnya silahkan dipresentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait nomor 3 dan nomor 4. Boleh silakan presentasi. Ya, silakan dijelaskan ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Dalam bentuk perbandingan jumlah uang Farel dan Safa itu adalah 4 tambah 3 sama dengan 7. Jumlah uang Farel, Safa, dan Mahesa itu adalah 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 9. Jadi jumlah uang mereka sebenarnya adalah 9 dibagi 7 dikali dikali 42.000 sama dengan 54.000. Oke. Bagaimana kelompok umum? Adakah hasilnya sama atau berbeda? Sama. Oke, sama ya. Oke, benar ya, 54.000 hasilnya. Oke, silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2. Silakan. Tutup lagi. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah tampil dan telah memberikan hasil diskusinya dengan luar biasa ya. Silakan semuanya beri aplaus untuk kita semuanya. Oke, silakan kepada anak-anak semuanya untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mari mulai ya. Kita telah mempelajari perbandingan senilai dan kita telah membahas dan mendiskusikan ke depan dari contoh soal atau problem atau masalah, dan kita telah mendiskusikannya ke depan dan mempresentasikan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, yang terakhir, siapa yang bisa
bisa menyimpulkan materi kita yang telah kita pelajari pada saat hari ini? Ada yang bisa? Saya Miss. Oke, Safira, silahkan. Jadi yang kita pelajari hari ini itu adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah atau sebaliknya. Kemudian kita juga mempelajari tentang rumus perbandingan senilai, yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Ya, sangat benar. Berikan aplaus untuk Safira. Oke. Kita telah mempelajari pada saat hari ini itu perbandingan senilai, dan minggu depan Miss akan memberikan pelajaran materinya itu perbandingan berbalik nilai. Oke. Silakan dipelajari nanti di rumah materi perbandingan berbalik nilai, dan Miss akan memberikan tugas pekerjaan rumah ya, halaman 213 nomor 1 sampai 5 ya. Silakan dikerjakan nanti di rumah, oke? Oke, Miss. Oke, kita akan tutup pembelajaran pada saat ini. Silakan kepada ketua ditutup. Baiklah, hari ini kita sudah belajar. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.